Shalom jemaat Tuhan, shalom. Shalom jemaat Tuhan, shalom. Shalom jemaat Tuhan, shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Selamat hari memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mulia, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup, Allah yang hidup dari dulu sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan yes. Yang percaya berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari angkat tangan kita sama-sama satukan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Amin. Kami satukan hati kami. Kami sama-sama memuji Engkau Tuhan. Kami sama-sama menyembah Engkau Tuhan. Karena kami tahu kepada siapa kami menyembah. Kepada Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang berkuasa, Allah yang berkuasa di atas puji-pujian kami, di atas penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sedang segala hamba Tuhan yang siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan, sama-sama kita katakan, sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sore-sore bagi Tuhan kita. Haleluya. Dialah yang hidup, amin. Dialah yang sudah bangkit, amin. Haleluya. Kuasa maut telah, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Katakan, oh, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapa dapat Dia hidup, amin. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Dia yang hidup, amin. Angkat tangan, katakan, oh, kuasa maut telah dikalahkan oleh Allah, oleh darah dan luka. Semua musuh, oh, semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Oh, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapa dapat mengikut? Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Oh, Yesus hidup, Dia bangkit, amin. Dia naik ke surga. Siapa dapat mengikut? Bagi kita, amin. Dia hidup, Dia bangkit, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup. Tepuk tangan kita semua. Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapa dapat
menguasai. Engkau mengalahkan maut, Engkau mengalahkan kutuk. Sebab Engkau Allah yang hidup. Allah kami Allah yang hidup. Kami deklarasikan iman kami Tuhan. Engkau Allah yang hidup. Oh, Kau berkuasa. Kau mulia. Kau berkuasa. Kau mulia. Allah yang hidup. Engkau yang sanggup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab Engkau Allah. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, kami katakan putra
mari pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kau berada, kita sedang ada dalam sebuah ibadah. Karena itu hormati hadirat Allah. Bangkitlah berdiri di tempat duduk, kita menyembah Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Shikaya Raramasata. Kami baikmu mengucapmu dimuliakan Kau Tuhan atas pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Glorify Thy name. Sembah Dia. Glorify Thy name. Glorify Thy name in all the earth. Glorify Thy name. Glorify Thy name. Sembah Dia. Glorify Your name. Glorify Your name in all the earth. Mulialah nama-Mu. percaya kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang bangkit dari kematian, dan Allah yang naik ke surga untuk datang kembali ke muka bumi ini. Amin. Menjemput kami, gerejamu. Amin. Yang setia. Terima kasih Bapa, kami berdoa pagi hari ini, kami dengarkan firman-Mu, dan firman-Mu itu yang mengubah hidup kami. Amin. Kebenaran-Mu yang murni dari firman-Mu Tuhan, itu yang membawa kami masuk ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Amin.
Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus di saat yang sama sebagai hamba Allah. Aku berdoa bagi setiap jemaatmu, umatmu yang menyaksikan tayangan ini secara langsung dimanapun mereka berada. Bapakku berdoa dengan kuasa Roh Kudus, dengan pengurapan Roh Kudus, hadirat Allah yang sama yang ada di tempat ini itu juga sampai ke tiap-tiap mereka, sampai ke tiap-tiap rumah, sampai ke tiap-tiap handphone, sampai ke tiap-tiap laptop yang menyaksikan tayangan ini. Urapanmu adalah urapan yang hidup, karena Engkau Allah yang hidup. Sama seperti Engkau membuat tulang-tulang Elisa, membangkitkan orang, menyembuhkan orang. Hamba berdoa pagi hari ini, benda-benda mati ini, gelombang, handphone, apapun juga, itu menjamah setiap orang di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan berkata amin. Amin. Berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Shalom. Silakan Bapak Ibu duduk. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal 24. Kita akan baca ayat 50 sampai dengan 53. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai dengan 53. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin menggarisbawahi sebentar sebelum saya membahas firman Tuhan ini. Yang pertama, kelahiran dan kematian Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah manusia, 100% manusia. Kebangkitan dan kenaikan Dia ke surga itu membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Amin. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus yang hidup di dunia pada waktu itu adalah 100% manusia, dan Dia juga adalah 100% Tuhan. Amin. Kelahiran dan kematiannya membuktikan bahwa Dia manusia, karena Allah tidak bisa mati. Tapi kebangkitannya dan kenaikannya ke surga untuk kemudian datang kembali ke bumi membuktikan bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah itu, Yesus yang saudara dan saya sembah itu adalah Tuhan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kadang orang bertanya apakah Yesus itu Tuhan atau manusia. Dia 100% manusia dan Dia 100% Tuhan. Haleluya. Baik, mari kita lihat Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu sekalian, kisah ini ditulis oleh Lukas, seorang tabib yang sangat teliti dalam menuliskan segala sesuatu tentang kemanusiaannya Tuhan Yesus. Di situ dikatakan Tuhan Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania, tempat yang tidak terlalu jauh dari Yerusalem. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, itu sebabnya saya selalu berkata setiap kali ke Israel kita juga harus ke Betania. Kenapa? Karena Betania bagaimanapun adalah tempat yang sangat disukai Tuhan Yesus. Tempatnya kecil, tapi Tuhan Yesus suka di sana, bukan karena pemandangannya yang bagus, tapi ada orang-orang yang mengasihi Dia, yang mencintai Dia. Ada satu keluarga yang sangat mencintai Dia, keluarga Lazarus, Maria dan Marta. Itulah yang membuat Tuhan Yesus selalu pergi ke sana. Setiap kali Dia pergi ke Yerusalem, jarang dia tinggal di Yerusalem, tapi dia selalu mengambil kesempatan pergi keluar ke Betania. Itu sebabnya tempat ini juga Bapak Ibu sekalian yang dipilih oleh Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke atas di dekat Betania. Walaupun kita tahu beberapa tradisi Kristen mengatakan kenaikan Tuhan Yesus itu dari Bukit Zaitun. Ya, sampai hari ini ada gerejanya di sana, tetapi itu memang tidak jauh dari Betania. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, cuma karena memang secara geografi sekarang itu dipisahkan oleh tembok-tembok perbatasan dengan daerah Palestina, otoritas Palestina, maka kalau kita mau pergi ke sana kita harus sedikit berputar jalannya, nggak bisa tembus langsung. Bapak Ibu sekalian saya kasih dalam Tuhan, Dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia terpisah. Ketika Ia sedang memberkati mereka, dalam terjemahan yang lebih baik mengatakan dalam keadaan memberkati, Dia terangkat ke surga. Wow.
Ini suatu hal yang luar biasa, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau Anda dan saya mengerti firman Tuhan ini, maka ini akan mengubah hidupmu. Dalam keadaan sedang memberkati, dia terangkat ke surga. Dalam keadaan sedang memberkati, ia sedang terangkat ke surga. Sekali lagi, dalam keadaan sedang memberkati, ia terangkat ke surga. Berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Kalau Anda menangkap itu, maka Anda nggak akan pernah khawatir dengan hidup ini. Kalau Anda mengerti hal ini, Anda nggak pernah takut dengan kehidupan apapun. Karena posisi terakhir, keadaan terakhir yang Tuhan Yesus lakukan sebelum dia naik ke surga adalah memberkati. Amin, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang perlu Anda dan saya khawatirkan, tidak ada yang perlu Anda dan saya takuti. Karena bagaimanapun dia naik ke surga dalam keadaan sedang memberkati. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Berkat itulah sebenarnya merupakan sebuah hal yang luar biasa yang Tuhan berikan pada murid-murid. Dan itu juga berlaku buat Anda dan saya. Halo, berkat ini gak bicara semata-mata tentang uang. Berkat ini gak bicara semata-mata tentang harta, rumah, dan semua yang fana ini. Bapak Ibu sekalian, berkat, kalau uang itu adalah bagian yang paling rendah dari berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu luar biasa. Hari ini Bapak Ibu sekalian, mobil sebagus apapun tidak berguna. Halo, uang sebanyak apapun ya berguna. Tapi kita sudah lihat nilai saham terus menurun. Ya, banyak yang rugi ya. Ya, puji Tuhan ya, udah menghitung kerugian ini, nilai saham terus. Uang apa artinya, saudaraku? Jadi harta, uang, rumah, dan semuanya hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, bukan itu saja yang kita pikirkan. Kalau Anda dan saya bicara tentang berkat Tuhan, maka jangan hanya berpikir sampai ke situ. Ada sebuah hal yang sangat luar biasa. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesehatan, dan ada surga buat Anda dan saya. Itulah berkat yang Tuhan berikan buat Anda dan saya. Kalau hanya yang apa yang ada dalam dunia ini, terlalu rugi. Kita hanya hidup berapa tahun? 90, 93, 95. Hanya sebentar. Tapi berkat Tuhan itu adalah sesuatu yang ilahi, sesuatu yang rohani dalam hidup kita. Jadi jangan hanya berpikir berkat itu tentang uang saja. Baik, Bapak Ibu kalian, kita juga akan melihat apa yang Lukas, penulis yang sama, tuliskan dalam Kejadian, dalam Kisah Para Rasul, supaya Bapak Ibu sekalian kita mengerti dengan jelas secara lengkap. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 9. Sesudah mengatakan demikian, apa yang dia katakan? Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia ke surga." Dengan cara yang sama seperti kamu melihat ke surga, dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, cara yang sama di dalam bahasa Yunaninya itu tropos. Tropos itu adalah manner, sebuah like as manner of life, character. Dia adalah sebuah cara, bukan hanya bicara cara yang sama, bukan hanya bicara dia naik ke surga dengan cara tiba-tiba hilang. Bukan hanya itu Bapak Ibu sekalian, tapi dengan kata lain, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia naik ke surga, dia cara yang sama seperti itulah dia akan turun. Cara yang sama yang seperti apa? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, dia memberkati. Halo? Dia memberkati mereka. Cara yang sama dia memberkati, berarti dia juga akan kembali ke dunia ini dengan cara yang sama untuk memberkati. Memberkati siapa? Pada waktu itu yang diberkati adalah murid-murid Tuhan. Pada waktu itu yang diberkati adalah orang-orang yang percaya kepada dia. Pada waktu itu yang diberkati adalah orang-orang yang sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan berkat itu juga akan turun kepada siapa? Kepada Anda dan saya hari ini. Pada waktu nanti dia datang kembali,
Dia tetap akan memberkati Anda dan saya. Karena dengan berkatnya itulah yang membuat Anda dan saya layak bertemu dengan Dia. Kitab Tesalonika mengatakan, pada waktu tanda itu diberi, suara malaikat, nyanyian malaikat, sangkakala berbunyi, maka Yesus akan turun dengan suatu tanda yang sangat luar biasa. Dan kemudian gereja akan naik menyongsong Dia di angkasa. Itu yang dikatakan oleh kitab Tesalonika. Artinya apa Bapak Ibu? Cara yang sama yang itu berbicara tentang berkat, tentang apa yang Tuhan lakukan. Sekali lagi, kalau saya berbicara tentang berkat, jangan cepat-cepat berpikir tentang sesuatu yang fana dalam dunia ini. Berkat itu yang diberikan oleh Abraham kepada Ishak, berkat itu yang diberikan Ishak kepada Yakub, berkat itu yang diberikan kepada Yakub kepada Esau, dan gak bicara tentang uang saja. Bapak Ibu sekalian, hari ini beberapa orang Kristen datang ke gereja, dan karena waktu yang sangat terbatas, mereka pulang tanpa doa berkat. Mereka tidak tahu bahwa yang paling penting sebenarnya, bagian yang penting juga dalam ibadah itu adalah berkat. Halo, bukan hanya firman Tuhan yang disampaikan, bukan hanya pujian penyembah, tapi berkat. Karena berkat itulah yang membawa Anda dan saya kembali ke dalam kehidupan. Pada waktu murid-murid Tuhan melihat Yesus memberkati, mereka tidak bisa tidak, mereka menyembah. Jadi cara yang pertama, dia pergi dengan berkat, dia akan kembali dengan berkat untuk Anda dan saya. Yang kedua, tiba-tiba dia tidak seperti peluncuran pesawat ulang-alik yang ada tanggal dan jamnya. Tiba-tiba, cara yang sama menunjukkan manner of life yang sama. Artinya apa? Tiba-tiba dia akan datang kembali juga tiba-tiba. Jangan percaya dengan satu orang atau beberapa orang atau satu kelompok yang mengatakan tanggal kedatangan Tuhan tanggal berapa. Tidak ada yang tahu. Sebagai manusia, Yesus pun tidak tahu, dia katakan. Tapi sebagai Tuhan tentu saja dia tahu. Jadi cara yang kedua, cara yang sama yang kedua. Yang pertama tadi, dia pergi dengan berkat, dia akan kembali dengan berkat. Yang kedua, dia pergi dengan tiba-tiba, dia akan kembali juga dengan tiba-tiba. Lalu apalagi cara yang sama? Sebelum dia pergi, dia kumpulkan murid-muridnya. Matius 28 mencatat, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Menjelang kenaikan dia, ada satu perintah. Perintah itu adalah pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil, menjadikan bangsa murid, dan mengajar mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau itu adalah perintah terakhir sebelum dia naik ke surga, maka pekerjaan terakhir sebelum dia datang kembali ke bumi ini adalah pemberitaan Injil. Amin. Itu sebabnya Matius pasal 24 berkata, salah satu tanda daripada akhir zaman adalah Injil diberitakan ke seluruh dunia. Saya punya teman Bapak Ibu sekalian, dia selalu hadir dalam konferensi penginjilan. Dan tahun lalu atau tahun 2018 saya nggak tahu datanya, dia sampaikan kepada saya dalam sebuah WA, hari ini menurut survei yang diadakan oleh badan-badan misi dunia, Unreached People Group, suku-suku yang belum dijangkau, yang bagi Kristus, yang belum sekalipun mendengar nama Yesus, itu kurang dari 100 Bapak Ibu. Kurang dari 100, saya nggak tahu data ini valid atau tidak. Kalau ini salah berarti dia yang salah infonya, saudara. Saya hanya meneruskan saja. Tapi ini menjadi sebuah warning, early warning buat kita, peringatan dini buat kita. Kalau 1 tahun yang lalu atau 1,5 tahun yang lalu, kurang dari 100 suku di dunia ini, hanya kurang 100 suku yang belum pernah dijangkau, belum pernah mendengar sekalipun nama Yesus. Maka tahun ini Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu tinggal berapa puluh lagi. Saya katakan, malaikat berkata kepada murid-murid Tuhan, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu menatap ke langit? Yesus yang kamu lihat itu, yang kembali ke surga, dia akan datang dengan cara yang sama. Cara yang sama, dia pergi dengan berkat, dia datang dengan berkat. Yang kedua, dia pergi dengan tiba-tiba, dia datang dengan tiba-tiba. Yang ketiga, dia mengutus murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil, dan dia tidak akan pernah datang sebelum pemberitaan Injil itu sampai ke seluruh dunia.
Jadi kalau bertahun-tahun yang lalu ada orang yang mengatakan Yesus akan datang, Yesus akan datang, dan masih ada suku yang belum mendengarkan nama Yesus, maka dia tidak akan datang. Karena cara yang sama itu juga menunjukkan sebuah hasil tugas penginjilan yang diberikan pada murid-muridnya, dan juga itu diberikan pada Anda dan saya sebagai gereja Tuhan. Hari ini Anda dan saya ada di tempat ini, ada di dunia ini, bukan hanya untuk berkumpul, bukan hanya untuk bergereja, tapi juga untuk menyampaikan kabar baik. Kabar baik yang sama yang Anda dan saya dengar tentang Yesus yang mau mati buat kita, yang mengampuni dosa kita, yang menebus kita, yang membawa kita yang ke surga. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, cara yang sama. Perhatikan baik-baik apa yang ditulis oleh Lukas. Pada waktu Yesus naik, murid-murid menyembah. Waktu dia kembali, dia akan mendapati, dia akan mencari orang-orang yang menyembah dia. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan kembali tugas Anda dan saya. Panggilan tertinggi Allah dan saya dalam hidup ini menjadi penyembah-penyembah Allah. Pada waktu Anda dan saya dibawa ke surga nanti, sebenarnya tugas kita, panggilan kita, pekerjaan kita hanya tinggal satu. Anda dan saya tidak usah melayani Tuhan lagi di surga. Anda dan saya tidak perlu berdoa lagi di surga. Anda dan saya hanya tinggal menyembah, 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 dan menyembah. 4 hal ini Bapak Ibu sekalian merupakan sebuah gambaran kehidupan kekristenan yang model apa yang harus Anda dan saya jalani hari-hari ini. Gereja Tuhan yang seperti apa yang harus ada? Yang pertama, gereja Tuhan yang mengalami berkat Tuhan. Gereja Tuhan yang mengalami blessing dari Tuhan. Sekali lagi, supaya Anda jangan salah mengerti, atau Anda mungkin baru dengarkan, baru bergabung dengan siaran ini. Saya tidak bicara tentang uang saja, saya tidak bicara tentang harta, enggak. Saya bicara tentang berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu lebih daripada uang, lebih daripada semua yang fana ini. Karena berkat Tuhan itu yang memastikan Anda dan saya sampai ke surga. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, cara yang sama itu juga bicara tiba-tiba. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Gereja Tuhan harus menyiapkan diri, menyiapkan umatnya, menyiapkan jemaatnya. Hamba-hamba Tuhan harus hidup dengan sikap hati yang menyiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan yang tiba-tiba. Anda dan saya gak bisa merencanakan semua seolah-olah Anda dan saya tahu bahwa 100 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi kita masih hidup. Nanti dulu Bapak Ibu sekalian, Anda dan saya harus juga berpikir tentang kedatangan Tuhan yang tiba-tiba ini. Pertanyaannya, sudahkah dirimu siap kalau tiba-tiba Yesus datang? Sudahkah keluargamu siap kalau tiba-tiba Yesus datang? Sudahkah jemaat yang kau layani siap waktu Tuhan Yesus datang? Menjadi sebuah kesalahan saya kalau saya didapati Tuhan tidak pernah menyiapkan jemaat yang saya layani menjelang kedatangan Tuhan. 4 tahun yang lalu Bapak Ibu sekalian, 4 tahun yang lalu, waktu saya lagi berdoa, maaf saya sedang tidur, kemudian saya dibangunkan Tuhan dengan cara yang tidak biasa. Saya mau ke kamar mandi, saya hanya mau buang air kecil, kemudian tiba-tiba saya tidak bisa tidur. Dan kemudian saya mulai coba lihat, ya, saya pikir ini tidak tidur yang biasa. Saya coba lihat ada pesan apa di HP, kemudian saya tutup lagi karena masih jam 2, jam 3 pagi. Kemudian saya mulai menyembah Tuhan. Waktu saya mulai menyembah Tuhan, saya dengarkan persis suara lembut itu berbicara kepada saya. Sebagai gembala jemaat, engkau harus menyiapkan orang-orang yang kamu gembalakan, yang kau gembalakan, untuk aku datang kembali. Siapkan mereka, ajari mereka firman Tuhan, tuntun mereka, bangun setiap pagi untuk merenungkan firman Tuhan. Mulai dari pagi itu saya berkata, ya Tuhan. Dan sampai dengan hari ini, setiap pagi Bapak Ibu sekalian, saya bangun lebih dulu dari Anda. Kemudian saya mulai membaca firman Tuhan, dan bahan saat teduhnya saya buat berurutan. Saya sampaikan kepada Anda, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya upload di FB hanya untuk memastikan Anda yang terlewat tadi pagi bisa melihat itu lagi. Hanya untuk menjaga kalau Anda tidak lihat WA tapi Anda lihat FB. Karena ada orang-orang yang tidak melihat WA tapi melihat FB. Engkau akan lihat tidak ada isi lain dalam FB saya selain ayat firman Tuhan. Karena saya tahu, ya, kecuali berita-berita keluarga, ulang tahun dan sebagainya, saudara, pelayanan.
Lainnya itu bicara tentang firman Tuhan. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena saya tahu persis cara yang sama dia akan kembali, cara yang sama juga dia akan datang Bapak Ibu sekalian. Jemaat saya pribadi, keluarga saya, anak-anak saya, keluarga besar saya, jemaat yang saya layani harus siap dengan kedatangan Tuhan yang tiba-tiba. Dan yang ketiga, gereja juga harus terus memberitakan Injil. Gereja harus tetap dalam fokusnya memberitakan Injil. Karena itulah kuasa diberikan, karena itulah kuasa Roh Kudus diberikan, karena itulah murid-murid disuruh tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Gereja harus memberitakan Injil. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, gereja harus menyembah. Gereja harus menyembah. Setiap kita harus menyembah. Setiap kita harus datang pribadi demi pribadi kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, maaf dengan segala hormat, menggunakan waktu-waktu yang ada dalam masa pandemi ini, di mana toko-toko, mall, bioskop semua tutup, film-film Cina Majid tutup semua. Ini waktunya Anda dan saya duduk diam di kaki Tuhan. Allah sedang mereset dunia ini, saudara. Beberapa berita mengatakan bahwa sekarang lapisan ozon yang rusak mulai tertutup kembali. Kenapa? Karena Tuhan lagi meriset, ya. Tuhan sedang meriset semua kegiatan yang banyak menimbulkan polusi. Halo, semua kegiatan yang banyak menimbulkan polusi hari ini terhenti. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke Jakarta, saya urus surat kendaraan saya ke kantor polisi, dan saya lihat Jakarta itu adalah Jakarta yang saya tinggali tahun 80-an Bapak Ibu sekalian, di mana semuanya dari rumah saya ke Semanggi 20 menit, dari rumah saya cepat sekali semuanya nyaman, dan tanpa sadar saya melihat ke atas untuk pertama kalinya setelah berpuluh-puluh tahun saya tinggal di Jakarta, saya melihat langit Jakarta kembali biru. Setiap kali saya pulang dari Pontianak, saya pulang dari mana-mana naik pesawat, turun di Jakarta, saya selalu galau, saudara. Kenapa? Dari atas pesawat saya selalu lihat, kenapa ini mendung lagi. Ternyata bukan mendung, tapi polusinya itu terlalu menutupi permukaan. Dan hari ini Tuhan lagi meriset, ya. Tuhan sedang meriset semua segala sesuatu. Kalau itu terjadi di alam nyata, itu sebenarnya juga harus terjadi di alam rohani Bapak Ibu sekalian. Tuhan sudah meriset Anda dan saya untuk kembali duduk diam di rumah. Mau tidak mau, suka tidak suka, Anda akan menyembah Tuhan. Jadi makna kebangkitan Tuhan Yesus pagi hari ini, gereja, Anda dan saya pribadi harus hidup di dalam berkat Tuhan. Harus senantiasa mengandalkan berkat daripada Tuhan, ketergantungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, Anda dan saya mesti siap, tiba-tiba Dia akan datang. Dan yang ketiga, Anda dan saya dan gereja Tuhan harus terus memberitakan Injil. Yang keempat, Anda dan saya, kita semua gereja Tuhan harus terus menyembah Tuhan. Waktu Dia datang kembali, kita akan melihat bukan dengan penuh ketakutan. Saya ingat, saya akan tutup dengan ini. Beberapa puluh tahun yang lalu, waktu anak-anak saya masih kecil, saudaraku, di Jakarta ada penampakan foto Tuhan Yesus di dinding di Jalan Keramat Raya, dan anak-anak saya ketakutan, saudaraku, ketakutan karena mereka belum kenal Tuhan. Saya yakin sekarang anak-anak saya kalau Yesus datang, mereka nggak lagi ketakutan memeluk kaki saya karena sudah gede-gede, nanti mau membuat saya nggak diangkat lagi, saudaraku. Tapi mereka pasti akan mengangkat tangannya sendiri-sendiri dan kemudian menyembah Tuhan. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang dekat dengan Tuhan Yesus. Pagi ini pastikan dirimu siap menghadapi kedatangan Tuhan yang tiba-tiba. Pastikan hari ini setiap keluargamu siap mendapatkan Tuhan Yesus yang datang kembali. Pastikan setiap dirimu selalu menyembah Tuhan, hidup dalam berkat Tuhan. Mari kita siapkan diri kita untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggurmu. Kalau kau tidak ada anggur dan roti perjamuan, kau bisa menggunakan yang lain dengan mendoakan terlebih dulu tentunya. Mari bangkit berdiri, angkat roti tinggi-tinggi di atas kepalamu, dan kita akan bersama-sama mulai perjamuan kudus kita. Qurana masanta kayarana mayarana yarana matana. Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur atasnya, Dia memecah-mecahkannya, lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah dan makanlah, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Angkat
mengangkat anggur tinggi-tinggi di atas kepala. Lalu yang mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah, sebab setiap kali kamu meminumnya, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Naikkan ucapan syukur. Ya nama ya nama ya nama ya nama. Oh mulianya, sembah Dia. Hadiratmu kami baitmu memujamu, dimuliakan Kau Tuhan atas pujian kami dalam dekapan hadirat. Mari bangkit berdiri di tempatmu, kita bersama-sama berdoa menyembah Tuhan. Oh mulia, sembah Dia bersama-sama dengan anggota keluargamu. Hadiratmu kami baitmu, kami baitmu memujamu, dimuliakan Kau Tuhan
nama Tuhan Yesus, urapan jamaah melanda setiap pribadi, melanda setiap rumah-rumah dimanapun mereka berada, di Purwakarta, di Kerawang, Jakarta, di Pontianak, di Sintang, dimanapun mereka menyaksikan tayangan secara langsung. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan turun atas tiap rumah, atas tiap pribadi. Sekali lagi katakan, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Sekali lagi katakan, kuduslah Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhanlah yang memberkati dan mengarahkan wajahnya padamu untuk memberikanmu kasih karunia. Tuhan yang melindungimu dan menghadapkan wajahnya padamu untuk memberikan damai sejahtera. Teruslah tinggal di dalam hadirat Tuhan, teruslah menyembah, teruslah membaca dan merenungkan firman Tuhan, terus hidup di dalam kebenaran, hidupi firman Tuhan ini. Maka segala berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna daripada Roh Kudus yang akan terus mengiringi langkah-langkah hidupmu, memimpin, menjagai, memagari, dan menuntunmu masuk di dalam semua janji-janji Allah yang penuh dengan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.